Baiklah, perkenalkan Bu, saya Rati Sabrina, mahasiswa PGSD dari Universitas Negeri Padang. Nah, baiklah di sini tujuan saya yaitu mewawancarai Ibu terkait analisis kurikulum pada sekolah Ibu serta permasalahan apa saja yang Ibu hadapi dalam menerapkan bahasa Indonesia di kelas tinggi. Ya, terima kasih. Saya adalah salah seorang pengajar di SD 31 Lubuk Anung. Nama saya Ririn Yunita. Saya mengajar di kelas 6. Sesuai pernyataan saudara nanti, bagaimanakah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi? Nah, sejauh ini sesuai pengalaman kami, pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi itu masih sangat jauh pada kata baik atau apalagi kata sempurnanya. Pembelajaran bahasa Indonesia itu sejauh ini dianggap sulit oleh siswa, hampir sulitnya sama dengan matematika, karena mungkin dipengaruhi oleh kompetensi atau minat belajar siswa pada hal membaca. Jadi pada pembelajaran bahasa Indonesia, siswa sulit untuk memahami isi teks, di mana sasarannya nanti yang berhubungan dengan teks itu, siswa dapat menentukan isi teks setiap paragraf, dapat membedakan macam-macam teks, dan dapat menentukan apa gagasan pokok, gagasan pendukung, ide pokok, dan lain-lain. Pada saat ini, tahun 2023, masih tahun pelajaran 2022-2023, setelah kami memakai kurikulum merdeka pada opsi 1, yaitu mandiri belajar. Pada mandiri belajar ini, pembelajarannya bisa dilaksanakan secara mata pelajaran, dan kami mengajarkan sesuai dengan mata pelajaran. Perbedaannya pada kurikulum 2013 yang diajarkan secara tema, dan kurikulum merdeka pada mandiri belajar itu diajarkan secara mata pelajaran, siswa lebih fokus pada materi esensialnya. Sedangkan pada kurikulum 2013, sebenarnya siswa masih ngambang pada materi bahasa Indonesia. Contoh, disajikan satu teks tentang sampah. Di situ ada nanti pembelajaran bahasa Indonesia, tentukan ide pokok pada teks setiap paragraf. Sedangkan di IPA-nya nanti ada yang termasuk sampah itu termasuk nanti ada sampah yang bisa didaur ulang dan ada yang tidak. Secara materi itu lebih menarik sebenarnya, tetapi untuk menentukan materi, ide pokok, gagasan pokok, siswa mengalami kesulitan. Jadi sejauh ini untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas tinggi masih banyak kekurangan karena pemahaman membaca anak minim karena minat bacanya yang sangat rendah. Dan satu lagi ada materi di kelas 6 tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu sebenarnya siswa dapat menjelaskan suatu proses terjadinya, baik itu fenomena alam atau suatu proses kegiatan, baik itu secara ilmiah ataupun praktikum. Siswa sebenarnya itu lebih menarik, tapi karena di kurikulum 2013 untuk teks eksplanasi itu masih belum matang pada kurikulum 13, jadi siswa agak susah mengimplementasikan teks eksplanasi itu bentuk persisnya seperti apa. Mungkin itu penjelasan singkat dulu. Berarti dapat saya simpulkan bahwa permasalahan yang Ibu alami dalam penerapan bahasa Indonesia di kelas tinggi yaitu kurangnya pemahaman siswa terkait ide pokok, terkait gagasan pokok, dan gagasan pendukung serta lainnya. Selanjutnya yaitu dalam teks eksplanasi siswa itu sulit mengimplementasikan seperti apa dalam kehidupan sehari-harinya. Kurangnya. Nah, baiklah, di sini saya juga ingin tahu pendapat Ibu bagaimana caranya Ibu menghadapi permasalahan tersebut. Misalkan tadi kan siswa itu sulit menentukan gagasan pokok. Nah, bagaimanakah solusi Ibu untuk siswa supaya lebih bisa menentukan ide pokok tersebut? Ya sekarang ini untuk IT ya, untuk IT untuk pembelajaran sudah banyak sekali kemajuan. Jadi untuk salah satu cara kami di kelas, karena di sekolah kami itu termasuk sekolah yang istilahnya bukan sekolah yang unggul, sekolah pinggiran ya, termasuk sekolah pinggiran, otomatis sumber belajarnya minim. Nah, jadi dengan adanya perkembangan IT, kami menggunakan sumber belajar misalnya dari internet, bisa juga dari buku-buku yang
merujuk pada materi. Buku itu bisa aja diperolehnya dari buku kakaknya di SMP, majalah, bisa jadi seperti makalah. Jadi dari sumber belajar itu kita mengumpulkan sumber belajar dan siswa disuruh membandingkan. Dengan kata lain, disuruh cari setiap teks yang ada pada sumber belajar itu, dibandingkan. Sebelumnya kita ambil sumber belajar yang dari internet, apa yang dimaksud dengan ide pokok, gagasan pokok, ya terkait materi-materi yang susah dipahami tadi. Setelah dia pahami materi itu, dia bandingkan beberapa sumber belajar tadi, dia bandingkan dengan teks satu dengan yang lain. Dari teks satu misalnya dia dapat materinya tentang pembayaran pajak misalnya, itu ada materi di kelas 6 di dalam buku kurikulum 2013 ada. Sementara dengan materi yang sama bisa diambil tentang pembayaran pajak, diambilnya dari buku SMA misalnya atau SMP. Kita bandingkan dua teks dengan isi teks yang sama, tapi ide pokoknya berbeda. Nah, jadi maksud saya di situ salah satu caranya itu membandingkan teks dengan berbagai sumber belajar. Setelah itu, untuk lebih meningkatkan pemahamannya, saya buat seperti resume atau bisa juga seperti PowerPoint. PowerPoint yang digunakan dibuat dalam bentuk materi esensial, materi pokok. Dan Bu, nah untuk teks eksplanasi tadi bagaimanakah solusi Ibu dalam untuk Penerapannya, ya, teks eksplanasi itu sebenarnya menarik dari materi ya. Teks eksplanasi itu bisa disajikan dalam bentuk gambar, bisa disajikan dalam bentuk teks. Jadi sejauh ini kami sebagai guru kelas 6 pernah melalui gambar dan melalui teks ya. Jadi dan juga ada lagi melalui sejenis laporan pengamatan. Nah, misal contoh di kelas 6 ada materi tentang penyaluran listrik, proses penyaluran listrik. Dari proses penyaluran listrik itu kami suruh siswa membuat sebuah gambar. Kebetulan itu ada materinya pada IPA. Gambar di mana dari gambar itu siswa tahu rentetan atau proses deretannya atau prosesnya, dan itu dapat dijelaskannya pada deretan penjelas. Jadi dengan menggunakan gambar, laporan praktikum atau seperti laporan pengamatan, siswa dapat menjadikan pembelajarannya itu lebih menarik, sehingga laporan untuk teks eksplanasinya itu bisa dikatakan lebih baik dari sebelumnya. Nah, baiklah, dapat saya simpulkan bahwa solusi yang dapat Ibu ambil atau Ibu terapkan dalam permasalahan tersebut yaitu dengan memberikan sumber belajar yang berbasis IT seperti internet, buku yang merujuk terkait tentang materi terkait. Nah, selanjutnya juga dapat dengan membandingkan dua teks yang sama. Selanjutnya juga dapat menyediakan media dengan PowerPoint dalam bentuk materi esensial atau materi pokok. Nah, untuk solusi dari permasalahan teks eksplanasi, Ibu dapat menyerahkan dengan media gambar atau teks serta laporan pengamatan, sehingga nantinya siswa juga dapat menentukan rentetan dari proses tersebut. Nah, baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya kepada Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Kalau ada kata-kata yang salah ya nanti diedit lagi. Ya. Terima kasih Bu.